warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari perwakilan kelompok 6 di mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi ingin mempresentasikan hasil diskusi dan kegiatan dari kelompok kami. Dan selanjutnya kita masuk ke part pertama, yaitu di anggota. Anggota dari kelompok 6 kami adalah yang pertama adalah Akaila Kiral, Hisam Hadi Prasojo, Mutia Latifah, Zahra Salsa, Muhammad Anwaruddin Hanafi, dan Miftah Husana, dan juga saya Rangga Arya Kusuma. Ya, jadi kami bertiga, khususnya Rangga, Hanafi, dan saya Kiral, mewakili teman-teman yang tidak bisa hadir untuk presentasi kali ini ya. 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 Yeah. Lanjut, Mas Rangga. Kita lanjut ke latar belakang. Jadi di latar belakang kegiatan kita ini, karena di era globalisasi itu tidak luput dari yang namanya teknologi. Perkembangan teknologi sesuai dengan mata kuliah kali ini telah mengubah cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam memesan makanan. Nah, karena itu hadirlah aplikasi yang bernama Gojek melalui pelayanan GoFood-nya itu menjadi pelopor dalam layanan antar makanan online di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi, GPS, dan pembayaran digital seperti GoPay atau e-wallet lainnya, GoFood menawarkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen, sekaligus memberdayakan UMKM kuliner untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Oke, ada yang ditambahkan dari Mas Rangga? Tidak, sepertinya tidak ada. Cukup itu saja. Langsung kita next ke rumusan masalah. Jadi dalam pengabdian kelompok kami ini, kelompok 6, itu kita sebelum melakukan pengabdian, kita memantik pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan pengabdian, seperti apa saja sih pengabdiannya, terus di mana kegiatannya, platformnya apa gitu kan, bagaimana hasilnya, terus kenapa pengabdian ini diperlukan, dan kenapa kita memilih GoFood jadi bahan pengabdian gitu loh kepada UMKM yang kita tuju. Nah, jadi dimulai dari apa sih kegiatan kita, itu kita dimulai di Surakarta, itu 24 November kemarin, 24 November kemarin, itu kita melakukan pemberdayaan kepada pengusaha-pengusaha kecil, yaitu UMKM, seperti tujuan kita itu dari warung nasi pecel Bu. Nah, itu kegiatan ini kita itu fokus untuk meningkatkan cara jual dari Ibu Tukinah sebagai penjual langsung dari warung nasi pecel Bu Nah ini. Itu sebenarnya itu Bu Nah itu punya potensi yang luas, tetapi Bu Nah memiliki keterbatasan dalam jangkauan pelanggannya. Jadi hanya melayani pelanggan secara langsung di lokasi secara offline gitu loh. Jadi tujuan kita di sini itu untuk meningkatkan potensi jangkauan dari pelanggan dari Ibu Nah sendiri itu. Nah, pengabdiannya ini kita ada di warung nasi pecel Bu Nah, itu di Jalan Ahmad Yani, barat Terminal Tirtonadi, kiri jalan kalau dari arah timur ya. Nah, itu kita pengabdiannya itu pakai platform media online langsung dari aplikasi Gojek. Kenapa? Di aplikasi Gojek itu ada layanan yaitu berupa GoFood. GoFood itu layanan dari Gojek buat pelayanan makanan, gitu. Nah, kita harus memilih Gojek. Itu kenapa? Pasti ada alasannya toh. Nah, itu kita memiliki 5 faktor yang dari kita ambil. Itu yang pertama ada akses pasar yang lebih luas, terus pemasarannya yang gratis, terus reputasi yang baik, kemudahan penggunaan, dan transaksi yang mudah. Pertama kita bahas yang akses pasar yang luas. Kenapa gitu? Di aplikasi Gojek, terutama layanan GoFood ini, akses pasar itu bahkan kita yang di luar Solo pun itu bisa mengakses, bisa tahu, bisa kenal warung-warung kecil, terutama Bu Nah. Kalau Bu Nah mendaftarkan jualannya itu di
Gojek. Terus yang kedua ada pemasaran yang gratis. Jadi pas Bu Nah daftarin menu-menunya dia ke aplikasi Gojek, itu pun cuma tinggal daftar, masukin email gitu doang. Ya, itu pun gratis. Dan yang ketiga, reputasi yang baik. Nah, kenapa? Itu karena pada saat kita udah membeli menu makanan dari Bu Nah, itu kita diminta buat rating, buat kita review makanannya. Jadi, secara nggak langsung Bu Nah bisa menjadi memiliki reputasi yang baik dalam jualannya. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Kenapa gitu loh? Di Gojek itu kemudahan penggunaannya itu dimulai dari kita membuka handphone, terus kita nyari-nyari makanan, ketemu warungnya Bu Nah, kita tinggal sekali klik gitu. Itu kemudahan penggunaan dari aplikasi Gojek di layanan GoFood terutama. Dan yang kelima, yang terakhir itu transaksi yang mudah. Kenapa? Itu karena 2024 ini emang lagi ngetren ya budaya cashless, apa-apa pakai QRIS, apa-apa pakai e-wallet, itu transaksi yang mudah bagi Gojek, terutama di layanan GoFood itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu hasil kegiatan yang akan disampaikan sama Mas Kirau. Oke, terima kasih tadi kan sudah pembahasan tentang rumusan masalah, terus gimana sih kenapa kita milih Gojek dan lain-lain. Dan pastinya kita kan ada result dari semuanya itu adalah hasil dari kegiatan ini ya. Pokoknya dari hasil kegiatan yang kami lakukan nih sama kami berkelompok ini, pastinya kan untuk melayani warung nasi Bu Nah ini supaya bisa jangkauannya itu luas, yaitu dengan melakukan pembuatan akun GoFood ya tadi, yaitu secara online untuk membuka peluang jualnya dari warung nasi Bu Nah ini tuh biar luas, biar jangkauannya tuh orang-orang yang yang sebelumnya nggak mengenali warung makan Bu Nah ini bisa mengakses atau bisa beli karena adanya Gojek gitu ya. Dan ini juga dari hasil kegiatan ini juga membantu pastinya dari warung Bu Nah untuk bisa menjual makanan jauh lebih banyak ya, karena kan dengan hal tadi kita bicara online tadi, membuka jangkauan jualnya itu makin luas. Jadi pembelinya sih kami harap setelah adanya kegiatan yang kami lakukan bisa menambah dari penjualan warung nasi Bu Nah ini. Dan selanjutnya tadi kita udah bicara hasil dari ini dan kenapa sih kita harus inovasi kenapa sih kita harus daftarin warung nasi Bu Nah ini di akun Gojek gitu, di akun platform yang media sosial kayak gini. Pastinya kan di kemajuan teknologi kayak gini kan kita perlu banget ya untuk selalu ngikutin sama hal-hal yang berkembang zaman kayak gini. Karena pertama dengan adanya akses kayak gini pasti memudahkan kita juga, misalkan sebagai penjual atau sebagai pembeli itu kan mesti bisa memudahkan kita gitu ya untuk kayak memesan makanan atau kita mencari barang. Makanya hal-hal kayak gini, inovasi kayak gini tuh terus harus dijaga khususnya untuk UMKM gitu itu yang warung-warung nasi kayak gitu, untuk mereka tetap ngikutin inovasi tentang modernnya zaman sekarang gitu ya. Ya kita nggak bisa luput dari hal kayak gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin itu salah satu alasan kita kenapa sih kita harus terus inovasi dan memilih Gojek sebagai tempat platform buat warung nasi Bu Nah ini. Dan selanjutnya di slide 10 ini ada beberapa foto dokumentasi ya. Di foto pertama ini tadi ada mungkin gambaran ini ada Hanafi di sini, ada Rangga juga yang membantu untuk menjelaskan gimana sih cara kerja dari GoFood itu seperti apa, dan cara pembuatannya, cara mengaksesnya, cara penerimaan dari orang yang ingin beli di warung kita tuh seperti apa gitu. Dan ini slide kedua, ini kita foto bareng-bareng. Kebetulan yang perempuan belum bisa hadir ya di tempat ini, jadi kami berhalangan hadir. Berhalangan hadir karena ada beberapa faktor yang nggak bisa dijelasin di sini. Kami berlima hadir untuk mengunjungi tempat warung Bu Nah juga. Kami situ makan juga, share banyak pengalaman tentang gimana warung Bu Nah ini kerja selama beberapa tahun dengan tidak adanya platform media sosial seperti GoFood kayak gitu sih. Betul. Sebelumnya ini warung Bu Nah ini sudah berdiri pada sekitar tahun 2000-an. Sejak orang tua saya habis nikah itu
warung Bu Nah itu sudah ada, dan Ibu Nah sendiri yang memegang jualan ini, yang mengelola Bu Nah sendiri. Oh ya, itu sedikit detail kecil, itu saya sedang pakai handphone saya yang saya pegang itu pakai aplikasi yang namanya Gobis. Nah, Gobis itu sendiri itu aplikasi buat daftarin jualannya, daftarin menu-menunya dari Bu Nah ke dalam akun Gobisnya Bu Nah sendiri. Tapi sebelumnya Bu Nah ini sebenarnya udah memiliki banyak pelanggan, banyak potensi, tapi kita mengharapkan Bu Nah mempunyai banyak lebih potensi lagi, terutama yang ada di sekitaran Solo, terutama ya, yang lebih luas lagi. Nah, tapi Bu Nah sendiri sebenarnya masih ingin belajar tentang aplikasi Gojek atau GoFood ini. Jadi mungkin untuk sementara Bu Nah pengen ngembangin jualannya dan ingin belajar lebih dalam lagi tentang teknologi dari Gojek sendiri ini. Jadi kemungkinan 2-3 bulan tetap kami pantau perkembangan dari Bu Nah ini sendiri. Benar. Jadi mungkin Mas Kiral, Mas Rangga ada tambahan? Tambahan tadi pokoknya tadi kan Mas Hanafi juga jelasin bahwa peluangnya cukup gede ya, di mana potensi cukup gede, tapi ya itu tadi kita sebutin juga bahwa keterbatasan dari sosial media atau media platform jualan online kayak gini kan juga berpengaruh ya. Mungkin apabila kita membantu ibu di warungnya dengan tadi kita ngebantu tentang Gojek, pembuatan akun Gojek kayak gitu, bisa pastinya keterbatasan yang sebelumnya tidak bisa didapatkan, mungkin dengan adanya hal tadi yang kita pembuatan GoFood tadi bisa membantu untuk mendapatkan potensi dari warungnya Bu Nah juga tadi. Seperti itu aja sih sebenarnya. Ada tambahan lagi? Mungkin Rangga ada yang mau disampaikan terakhir? Tentu saja saya tidak ada tambahan. Oke. Karena itu presentasi hari ini kita tutup. Baik. Ya. Karena tidak ada peserta lain, sepertinya tidak ada yang perlu ditanyakan. Jadi sekian dari kelompok 6 Partekom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ini dong kalian, yang ini